101,2 Serambi FM, Saudara Lun, kita masih di program Serambi Expose, dan tentunya seperti yang sudah saya janjikan tadi bahwa saat sekarang ini Saudara Lun, kita akan memasuki program talk show interaktif bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMP TSP Aceh. Saudara Lun, tema kita kali ini adalah perizinan mudah, pemerintah Aceh mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Bersama saya di studio Serambi FM sudah hadir narasumber yang merupakan PLH Kepala TSP Aceh. Assalamualaikum Pak Marzuki. Waalaikumsalam Mbak Tia. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih Pak sudah hadir ke studio Serambi FM. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang luar biasa bagi Saudara Lun. Dan untuk Anda yang ingin berinteraktif silakan di 0651637172 atau 0811689020. Dan Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan via WhatsApp di 0811689020. Dan Anda juga bisa menyimak talkshow kami via streaming di www.serambifm.com atau via Facebook di Facebook Radio Serambi FM Banda Aceh, Facebook Serambi News, Facebook Serambi On TV, dan seluruh Facebook Serambi Group. Dan tentu saja Saudara Lun, kami juga terus menghadirkan informasi untuk Anda mengenai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan tema perizinan mudah, pemerintah Aceh mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dan Saudara Lun, seperti yang sudah saya sampaikan juga tadi bahwa kita sudah kedatangan tamu dari langsung kepala dinasnya Pak ya, Pak Marzuki SH yang merupakan PLH Kepala DPMP TSP Aceh. Langsung saja nih Pak, saya mau tanya nih, sebenarnya tugas dari DPMP TSP Aceh itu apa sih Pak? Baik Mbak Tia, kita ingin menjelaskan bahwa tugas besar DPMP TSP itu ada dua. Pertama, penanaman modal dan pelayanan perizinan. Penanaman modal ini kan cakupannya sangat luas. Nah, termasuk dia dari perencanaan, kemudian promosi, selanjutnya baru masuk ke perizinan. Setelah itu kita juga mempunyai tugas untuk melakukan pengendalian pembinaan terhadap perizinan yang sudah kita berikan. Samping itu kita juga ada tugas itu menerima pengaduan terkait dengan layanan yang kita berikan. Semua itu nanti dibungkus oleh satu bidang yang mengelola pusat data dan informasi. Itu aja gambaran singkat terkait dengan tugas dan fungsi DPMP TSP Aceh. Oke, jadi memberikan pelayanan ya bagi beberapa aspek dan juga bidang. Dan pastinya ini juga berperan penting sekali ya bagi dunia investasi di Aceh Pak. Sebenarnya apa sih Pak hambatan bagi investasi di Aceh ini? Menurut pemerintah Aceh memang kan semua oke-oke aja. Tetapi kan menurut persepsi pelaku usaha ada beberapa aspek yang memang menjadi hambatan investasi ya. Menurut persepsi mereka, pertama mungkin infrastruktur pendukung terkait dengan peluang-peluang investasi yang sudah tersedia itu belum optimal, sehingga mereka berharap pemerintah Aceh itu menyediakan infrastruktur seperti jalan yang sampai ke lokasi, kegiatan-kegiatan investasi baru, menyediakan listrik yang cukup, kemudian kebutuhan air, walaupun sebenarnya pemerintah Aceh sudah menyediakan fasilitas-fasilitas itu, mungkin belum mampu menerobos sampai ke ujung atau pinggiran-pinggiran provinsi Aceh. Dan itu terus dilakukan melalui kolaborasi dengan kawan-kawan kabupaten kota. Kita mendorong supaya dalam perencanaan pembangunan itu lebih kepada penyiapan infrastruktur yang mendukung peluang-peluang investasi yang ada. Karena memang pelaku usaha ini dia tentunya akan melihat daerah mana yang paling platform bagi mereka. Sehingga daerah yang sudah menyiapkan segala infrastruktur, kemudian regulasi yang pro investasi, kemudian dukungan pemerintah daerah yang kuat, dan sistem perizinan yang mudah, itu menjadi daya tarik yang luar biasa. Di samping itu juga kita bilang akses perbankan yang terjangkau. Nah, hal-hal inilah yang memang perlu kita dorong supaya
di Aceh, seluruh yang menjadi keluhan dari pelaku usaha itu bisa kita perbaiki sehingga investasi di Aceh bisa berkembang pesat seperti harapan kita semua, karena tidak ada pilihan lain untuk pertumbuhan ekonomi. Memang arus modal itu harus banyak sekali masuk ke Aceh. Itulah yang mempercepat proses pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya mungkin hari ini tanda kutip masih ada pendapat bahwa Aceh daerah termiskin, akan segera bisa kita atasi. Itu harapan kami. Sebenarnya kita sudah menyiapkan semuanya. Mungkin banyak hal memang harus kita perbaiki. Dan dengan adanya kegiatan mungkin hari ini, pelaku usaha, masyarakat umumnya tahu bahwa pemerintah Aceh melalui Pak PJ Gubernur hari ini sangat pro investasi. Kita tentu akan memberi pelayanan yang terbaik kepada calon investor yang serius untuk melakukan investasi di Aceh. Jadi Pak, bagaimana sih sebenarnya sasaran untuk UMKM ini terkait dengan kemitraan investasi? Terkait dengan UMKM, kita memang ada program khusus memang di DPPTSP ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian UMKM. Apa yang kita lakukan? Pertama, kita memfasilitasi dulu proses layanan perizinan supaya usaha mereka itu menjadi legal. Artinya kita punya slogan, izin beres, bisnis sukses. Nah, harapan kita dengan adanya legalitas itu kegiatan usaha mereka menjadi aman dan nyaman. Nah, yang kedua, kita akan melakukan kolaborasi antara pelaku usaha dengan UMKM. Artinya begini, UMKM yang mempunyai produk tertentu itu tentunya bisa menyuplai kebutuhan-kebutuhan itu untuk pelaku usaha besar. Dan itu sudah kita jalankan. Misalnya kita bilang ada produk ikan yang UMKM punya, itu kita lakukan kemitraan dengan Hotel Hermes, dengan beberapa rumah makan, sehingga UMKM itu distribusi produksinya itu tidak terkendala. Dan ini tentu akan membuat gairah UMKM, karena selama ini mungkin yang jadi problematika mereka itu distribusi produksi yang memang jaringan mereka yang terbatas, sehingga selama ini banyak produksi yang sudah mereka hasilkan tidak terserap dengan baik dan pasar. Sehingga kehadiran pemerintah melalui jaringan yang kita punya itu kita menjadi fasilitator menghubungkan antara UMKM dengan pelaku besar, dan harapan kita UMKM nantinya juga menjadi pengusaha tangguh. Jadi tidak hanya sekedar UMKM aja, mereka bisa perlahan meningkat menjadi UMKM yang mandiri dan tangguh, menjadi pelaku besar, dan nantinya akan menjadi bapak asuh bagi UMKM lain. Itulah mimpi kita dan itu sudah mulai berjalan. Oke, berarti peran BPMPTSP ini juga besar ya pastinya untuk UMKM. Kalau selama ini pendampingan yang dilakukan seperti apa, Pak? Kita memang ada kegiatan malah di dalam anggaran pendapatan belanja Aceh juga ada kegiatan kemitraan UMKM, dan itu memang duduknya di bidang perencanaan dan pengembangan penanaman modal, yang selama ini menyiapkan beberapa hal yang menjadi keluhan dari pihak UMKM. Pertama, kita bilang UMKM ini kan usaha skala kecil, biasanya mereka tidak familiar dengan sistem layanan perizinan. Nah, mereka menganggap kegiatan usaha yang mereka lakukan karena skala kecil itu tidak perlu perizinan. Padahal dengan ada perizinan itu mereka mempunyai akses nantinya kepada pihak perbankan, karena pihak perbankan dalam proses pencairan atau bantuan pinjaman itu tentunya mensyaratkan beberapa perizinan dasar yang harus mereka miliki. Nah, itulah yang kita lakukan. Ada beberapa kegiatan kemitraan yang kita lakukan juga dengan instansi seperti Perindak, kemudian koperasi, dan juga baru-baru ini kita dengan pihak Kapolda itu melakukan kerjasama terkait dengan sosialisasi perizinan berusaha berbasis resiko. Yang kita sasar itu semua UMKM yang di bawah binaan Kapolda Aceh melalui Kapolres, dan itu sukses dilakukan kemarin.
secara simbolik kita meluncurkan ada sekitar 30 nomor induk berusaha kita berikan kepada pelaku usaha. Mudah-mudahan ini menjadi apa istilahnya awal lah, semacam insentif bagi pelaku usaha sehingga mendorong pelaku usaha lagi lainnya untuk segera menyiapkan legalitas usahanya agar akses mereka ke perbankan itu semakin mudah. Iya. Oke, dan untuk mengurus perizinannya itu pastinya gampang juga ya Pak ya? Sudah pasti sekarang kan dengan sistem layanan perizinan berbasis resiko itu yang semua itu dikelola secara online, itu malah jika mereka sudah memahami bagaimana proses layanan itu, enggak perlu lagi hadir ke DPMP TSP karena prosesnya itu bisa mereka lakukan melalui rumah dengan masuk ke websitenya OSS RBA sehingga mereka mengupload persyaratan yang dibutuhkan dan perizinannya ketika memang informasi yang disampaikan di dalam sistem itu sudah benar dan lengkap akan keluar dengan sendirinya. Karena kenapa? Proses tanda tangan izin juga dilakukan dengan tanda tangan elektronik. Nah, sebenarnya sudah begitu gampang. Nah, mungkin selama ini masyarakat belum seluruhnya memahami bahwa sudah ada layanan online yang sangat memudahkan masyarakat. Malah untuk UMKM itu sudah ada kemudahan yang luar biasa. Jadi UMKM ini itu mereka hanya perlu itu ke sistem aja. Jadi tidak lagi lembaga DPMP TSP itu melakukan verifikasi. Karena verifikasi langsung dilakukan oleh sistem karena mereka butuh hanya nomor induk berusaha. Kecuali untuk komoditi yang dihasilkan seperti makanan, maka mereka perlu ada sertifikat, misalnya sertifikat halal, kemudian sertifikat keamanan produk. Ini kan tentunya sangat penting ya. Apapun cerita, komoditi atau produksi yang mereka hasilkan itu akan dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, tentunya ada beberapa sertifikat tambahan yang mereka harus susun atau harus buat supaya produksi yang mereka hasilkan itu bisa dikonsumsi oleh masyarakat dengan aman. Oke, dan kalau kita lihat Pak, sebenarnya dari usaha atau juga UMKM itu di bidang mana aja sih Pak yang paling banyak diminati oleh masyarakat? Ini kita kalau data terkait dengan produk itu kita kan selama ini kalau UMKM itu cenderung itu prosesnya itu diawali di kabupaten kota. Nah, kita tidak punya data, tetapi kita lihat memang yang paling banyak itu UMKM dari sektor makanan itu yang paling banyak. Jadi kuliner lah kita bilang ya. Data itu mungkin ada di kabupaten kota karena kan layanan perizinan itu kan kita di provinsi itu punya kewenangan-kewenangan juga yang memang skala besar. Tetapi kita melihat kemarin mungkin bisa jadi barometer bahwa yang paling banyak itu memang dari produk makanan, kemudian dari yang sederhana misalnya ada jahit, pakaian, tapi bukan dalam skala besar. Jadi itulah yang harus digiatkan lagi ya Pak ya. Iya, kalau betul. Untuk peluang investasi Pak, kira-kira yang paling banyak diminati oleh investor itu di Aceh itu di bidang apa Pak? Kita lihat dari sumber daya alam kita yang luar biasa, itu sektor perkebunan masih mendominasi. Kemudian sektor pertambangan. Nah, kemudian juga ada peluang investasi yang sangat menjanjikan di Aceh, itu energi baru terbarukan. Jadi kita ada sumber potensi energi itu dengan sungai-sungai yang kita miliki itu sangat terbuka peluang untuk bisa dilakukan eksploitasi atau pengembangan oleh pihak investor. Tetapi ada kendala karena kan persoalan energi ini semua penentuan akhirnya ada di PLN Republik Indonesia. Artinya pemerintah Aceh itu sudah membuka peluang sebesar-besarnya kepada dunia usaha untuk melakukan investasi di energi baru terbarukan, tetapi nanti hilirnya itu ada di PLN pusat
yang melihat mungkin dari sisi target energi. Mungkin untuk saat ini karena mungkin eranya masih kita bilang energi fosil, tetapi perlahan-lahan mungkin akan berubah menjadi kepada energi baru terbarukan. Saya yakin sekali mungkin di tahun 2025 itu investasi di Aceh akan sangat besar masuk. Karena memang potensi yang kita miliki ini tidak semua daerah punya. Oke, jadi memang sebenarnya Aceh ini peluang investasinya besar ya Pak ya. Iya, Cuma ya itu dia, kita juga harus memperhatikan keadaan alam juga ya, bahwa Iya. apalagi seperti saat sekarang ini ya Pak ya, sekarang di tahun 2022 ini banjir aja begitu sering. Dikit hujan udah banjir gitu ya. Jadi memang perlu diperhatikan juga Pak, tingkat-tingkat investasi apa yang cocok untuk di Aceh pastinya, tapi tidak terabaikan mengenai keadaan alam kita ya Pak ya. Baik, untuk Anda saudarawan yang ingin bergabung silahkan di 0651637172 atau di 0811689020. Kita akan kembali lagi dalam talkshow bersama DPMP TSP Aceh. Namun sebelumnya kita simak dulu pesan-pesan berikut ini.
Serambi FM, Syederalun kembali lagi dalam talkshow interaktif bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMP-TSP Aceh. Dengan tema perizinan mudah, pemerintah Aceh mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Syederalun bersama narasumber kita Bapak Marzuki SH yang merupakan PLH Kepala DPMP-TSP Aceh. Untuk Anda yang ingin bergabung silakan di 0651637172 atau di 0811689020 bisa telepon dan juga WhatsApp. Dan Anda juga bisa menyimak talkshow kami via streaming di www.serambifm.com atau via Facebook di Facebook Radio Serambi FM Banda Aceh, Facebook Serambi News, Facebook Serambi on TV. Yang diperhatikan itu kesesuaian ruang dulu. Jadi tentunya sesuai kabupaten kota, sudah sesuai dengan peruntukannya. Nah kemudian selanjutnya ketika mereka ingin mengajukan perizinan untuk melakukan budidaya, tentunya ada satu dokumen yang harus mereka penuhi, yaitu ada namanya dokumen lingkungan. Nah, tingkat dokumen lingkungan itu yang paling rendah itu SPPL, kemudian ada UKL-UPL, ada AMDAL. Jadi tidak mudah. Nah, dalam proses penyusunan dokumen lingkungan itu tentunya akan melibatkan banyak instrumen atau banyak pihak-pihak ketiga yang akan membahas. Dan biasanya pihak ketiga ini akan memastikan bahwa dampak akibat budidaya atau kegiatan usaha itu pasti ada dampak, tetapi dengan pengelolaan lingkungan yang baik itu dampak itu diminimalisir. Gak mungkin setiap ada kegiatan usaha itu tidak ada dampak. Pasti ada dampak. Nah dampak itulah yang diatur, dikelola supaya menyebabkan yang negatif itu menjadi lebih kecil. Mungkin itu aja gambaran singkatnya. Tapi Pak, terkait dengan investasi ini Pak, apakah banyak investasi atau investor asing yang masuk di Aceh tahun 2022 ini Pak? Pada tahun 2022 ini investor asing itu yang masuk ke kita ada bergerak di sektor tambang dan kebun ya. Tetapi porsinya masih kecil ya. Kita harap investasi asing itu juga bisa berbanding lurus lah dengan investasi dalam negeri. Artinya pemerintah Aceh itu memberi ruang sebesar-besarnya kepada pihak luar negeri dan pihak dalam negeri yang memang punya modal yang kuat untuk melakukan investasi di Aceh. Jadi prinsipnya untuk investasi asing ini masih menjadi kewenangan pemerintah pusat. Tetapi perizinan-perizinan sektoralnya itu masih menjadi kewenangan kabupaten kota dan provinsi dalam bentuk rekomendasi-rekomendasi. Nah, artinya walaupun perizinan akhirnya nanti ada di pusat, tetapi jika memang pemerintah Aceh tidak merekomendasikan, tentunya juga tidak akan lahir penanaman modal asing. Nah, seperti saya sampaikan, ini kan jadi dilematis. Betul. Setelah ada izin, ada problematika. Ini perlu kita sampaikan kepada saudara Alung bahwa layanan perizinan ini ibarat kita mengawinkan anak. Jadi saya kan punya anak perempuan, kebetulan ada yang sunting. Nah untuk meminang anak saya, tentunya saya kan ada persyaratan yang saya, misalnya contohnya untuk pinang anak saya, mereka harus rajin sholat, kemudian punya penghasilan tetap, nah kemudian dari keturunan baik-baik. Ketika dia hadir dan saya melihat semua syarat itu mereka penuhi, ya akhirnya ya saya kasih. Tetapi ketika sudah mereka miliki, ternyata gambaran ideal awal saya nggak terjadi. Ternyata anak saya dipukul, kemudian tidak dikasih nafkah, itu kan di luar jangkauan saya. Nah, kalau saya tahu dari awal tentunya saya tidak akan kasih ke dia. Demikian juga dengan perizinan. Jadi di awal mereka sudah memenuhi syarat-syarat normatif. Kita tidak bisa membaca bahwa mereka niatnya tidak baik, itu tentu kita tidak mampu membaca. Nah, ketika izin sudah keluar, selesailah di DPMP-TSP. Kemudian izin itu menjadi tanggung jawab dinas teknis terkait untuk melakukan pemantauan, pembinaan dan pengendalian. Di DPMP-TSP ada juga pemantauan, tetapi lebih besar kepada
persoalan bagaimana investasi ini bisa terrealisasi dengan baik, sehingga kita melakukan pemantauan terkait dengan hambatan-hambatan mereka ketika ingin melakukan investasi. Misalnya kita bilang mereka ada kendala di persoalan lahan, kemudian persoalan lingkungan yang tidak kondusif. Mungkin kita akan hadir bagaimana memastikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh pelaku usaha itu bisa teratasi dengan win-win solution. Itu yang kunci, karena investasi ini yang diharapkan oleh pemerintah itu berwawasan lingkungan dan mempunyai nilai tambah bagi masyarakat. Jadi ketika itu tidak terjadi, tentu akan ada upaya-upaya peringatan, kemudian penghentian sementara sampai kepada pencabutan izin. Ya. Itu yang perlu saudara Lung ketahui, bahwa yang selama ini mungkin dianggap di PMPTSP terlalu jor-joran, itu salah persepsi itu. Ketika mereka mampu memenuhi persyaratan sesuai dengan standar operasional prosedur, maka kita tidak bisa menahan. Karena memang dalam proses layanan perizinan itu kuncinya mereka memenuhi semua persyaratan, maka izin itu nggak bisa kita tahan. Bisa-bisa pemerintah digugat dianggap menghambat investasi. Jadi memang yang penting perizinannya dulu ya Pak ya keluar, tapi kedepannya mudah-mudahan ya seperti yang diharapkan gitu ya. Dan itulah perlu adanya kerjasama antara SKPA gitu ya Pak ya, untuk sama-sama memantau investor atau usaha yang ada di Aceh. Oke, nah ini kan Pak ada dikeluarkannya sistem perizinan yang baru seperti yang Bapak katakan tadi, ada sekarang segalanya sudah online gitu ya, yaitu Online Single Submission atau OSS. Nah bisa Bapak jelaskan Pak, OSS ini sebenarnya apa? Online Single Submission itu ada sistem layanan perizinan berbasis elektronik. Nah artinya itu pemohon atau pelaku usaha dapat mengajukan permohonan izin melalui sistem elektronik. Nah, dalam hal ini itu BKPM RI kan sudah meluncing, kalau sekarang levelnya sudah masuk ke level 3. Dulu namanya OSS, kemudian ditingkatkan menjadi OSS 1.1, kemudian selanjutnya ditingkatkan menjadi OSS RBA, Risk Based Approach. Jadi sekarang perizinan berusaha itu tidak semata-mata berbasis izin, tapi dilihat dia berbasis resiko. Artinya kalau resiko ringan itu tidak perlu izin. Mereka cukup nomor induk berusaha yang sistemnya itu semacam registrasi. Nah itu kan biasanya didapatkan oleh pelaku UMKM. Demikian mudah sekarang untuk UMKM, tetapi sistemnya dia kemudahan di awal, tapi ada pengetatan di pengawasan. Nah, ketika nantinya UMKM itu memberi informasi-informasi yang tidak sesuai dengan informasi yang ideal, itu konsekuensinya IB itu bisa dicabut. Nah, misalnya contoh kita bilang, biar mudah pemahaman saudara Lung. Jadi ada pertokoan, mungkin di situ umumnya itu kan warung nasi kita bilang. Nah kebetulan ada satu toko yang masih kosong, rencana untuk pangkas rambut. Nah kalau UMKM itu mereka masuk ke sistem, kemudian mengupload semua informasi kan, yang sebenarnya ruang itu mereka nanti kesesuaian ruangnya itu dilakukan secara mandiri. Artinya apakah ruang saudara itu sudah sesuai dengan ruang yang diperuntukkan. Jika mereka menjawablah dokumen itu, tetap sekuensinya ketika ada komplain misalnya dari tetangga, kan bahaya. Di daerah warung nasi hadir tukang pangkas, tetapi sistem itu belum mampu melakukan filtrasi karena semua itu dilakukan secara mandiri. Filtrasi itu baru dilakukan pada saat pengawasan. Nah inilah yang kita bilang dimudahkan di awal, tetapi ketat dalam pengawasan apabila bukan berarti pengawasan itu tidak rasional. Ketika rasional ya tetap kita akomodir kepentingan-kepentingan KM atau pelaku usaha lainnya. Tetapi ketika mereka menyampaikan informasi yang tidak sesuai dalam sistem,
dalam proses pengawasan. Konsekuensinya itu bukan peringatan dia. Kalau untuk NIB ini langsung dicabut dan dibatalkan, mereka harus mengajukan NIB baru. Inilah konsekuensi dari kemudahan di awal, tetapi ada pengetatan pada saat pengawasan. Berarti tidak sembarangan juga ya Pak ya, walaupun dimudahkan, tapi yang pastinya tetap mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Iya, betul. Oke, jadi memang OSS ini sangat membantu sekali dan juga mengurangi risiko juga, apalagi bagi UMKM. Dan kalau sekarang ini Pak, yang UMKM banyak nggak yang mendaftar ke OSS ini? Memang yang paling banyak itu ya kelompok UMKM. Karena kegiatan usaha yang paling istilahnya mudah itu dari kelompok UMKM. Kalau skala besar tentunya kan pertama mereka perlu areal yang luas, kemudian perlu kesesuaian ruang, kemudian juga jelimet sekali pada saat proses penyusunan dokumen lingkungan dan membutuhkan biaya yang besar. Makanya tidak semua orang mampu melakukan kegiatan investasi skala besar. Dan walaupun mereka tidak banyak, tetapi investasinya itu kalau dikumpulkan mungkin 2000 UMKM belum bisa mengimbangi investasi mereka. Misalnya kita bilang untuk sektor perkebunan itu aja dengan areal lebih kurang sekitar misalnya kita bilang 500 hektar, itu mereka butuh uang mungkin lebih kurang sekitar 60 miliar. Bayangkan kalau UMKM dengan nilai kita bilang 1 juta sampai 10 juta, itu mungkin 6.000 UMKM baru sebanding dengan kegiatan usaha budidaya perkebunan dengan luasan sekitar 500 hektar. Oke, jadi memang hambatan dan juga kendala itu pasti ada ya Pak ya dalam mengurus perizinan atau juga yang akan menjalankan usaha di Aceh. Namun pastinya dari pihak pemerintah Aceh juga sudah melakukan strategi pastinya untuk mengatasi halangan atau juga hambatan-hambatan tersebut. Apa saja nih Pak strateginya? Pertama, pemerintah Aceh khususnya DPMPTSP Aceh, kita sudah di dalam website kita sudah menyediakan fitur e-klinik. Jadi harapan kita ketika mereka misalnya di awal sebelum mereka mengajukan permohonan, mereka kan perlu informasi dulu terkait dengan kegiatan usaha yang akan mereka usahakan nantinya. Fitur e-klinik ini kita sediakan sangat mudah. Jadi mereka bisa masuk melalui www.investaceh ya. Nah, di situ nanti ada fitur e-klinik. Nah, setelah mereka masuk ke e-klinik dengan upload identitas mereka, kemudian mereka minta nanti sistem pertemuannya melalui tatap muka Zoom atau melalui WhatsApp. Nah, informasi-informasi yang mereka ingin dapatkan kapan nanti deal disepakati misalnya. Jadi sangat mudah. Jadi ini untuk menghindari adanya hambatan-hambatan di kemudian hari ketika mereka mengajukan permohonan, sehingga mereka sudah dapat informasi awal bagaimana mekanisme proses layanan perizinan yang akan mereka urus nantinya. Dan ini juga tersedia di seluruh kabupaten kota juga ya Pak ya? Apalagi sudah lewat online gitu, jadi semuanya bisa mengakses. Iya, sekarang sistem OSS itu memang sudah diwajibkan kepada pengelola layanan perizinan yang ada mulai dari pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Memang ada kendala di sistem OSS ya, apabila sistem jaringan terkendala itu jadi problematika yang kadang-kadang dengan sistem online ini harapan kita menjadi mudah, ketika ada kendala-kendala seperti itu malah menjadi lebih panjang. Nah, tapi dari sisi prosentase sama yang kita jalankan itu peluang itu sangat kecil. Tapi kita tidak katakan bahwa tidak ada, tetapi tetap ada. Terkadang memang ada problematika ketika ada pelaku usaha, memang dia butuh sekali layanan perizinan terkait dengan layanan perizinan yang kita berikan itu menjadi syarat untuk mereka mengajukan kegiatan pekerjaan yang akan mereka dapatkan. Nah, kadang-kadang pelaku usaha ini datang itu sekitar 1 minggu sebelum ditutupnya kesempatan itu. Nah, di saat itu tiba-tiba muncul
kita bilang trouble di sistem. Nah ini kadang-kadang seringkali sekali terjadi seperti itu. Ketika mereka memang butuh cepat, sistem pula hang. Nah akhirnya kan punya persepsi negatif seolah-olah. Makanya kan cenderung ke manusia itu kan seperti kita bilang filosofinya penjaga gawang. Saya sering bilang seperti itu. Pemerintah ini kan ibaratnya kan penjaga gawang. Mereka sudah banyak sekali, mungkin ribuan bola yang dia selamatkan tidak terjadi gol. Nah gara-gara ada satu jadi fokus pelaku usaha dianggaplah selama ini seperti itu. Nah inilah yang perlu kita luruskan, bahwa pada prinsipnya itu semua ASN dan tenaga kontrak yang melayani proses layanan perizinan itu kita sudah ikat dengan ada namanya etika layanan perizinan. Kemudian ada sanksi, reward dan punishment apabila mereka tidak mengikuti etika yang ada. Nah, kita berharap supaya layanan yang diberikan oleh pemerintah itu kalau bisa setara dengan layanan yang diberikan oleh perbankan. Kalau bisa malah lebih baik lagi. Makanya kepada petugas layanan perizinan itu kita selalu melakukan upgrade, penguatan, termasuk juga terkait dengan kompetensi dan dengan etika. Artinya ketika si pemohon datang itu harus disapa dengan senyum. Nah inilah yang mungkin harus kita bangun, karena apapun cerita hari ini layanan yang kecil itu akan mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap layanan-layanan lainnya. Baik, luar biasa ya. Mudah-mudahan dalam talk show ini bisa membangkitkan gairah semangat berusaha ya bagi kaum milenial juga pastinya ya Pak ya. Oke, dan sudah punya usaha mungkin udah bisa dikembangkan lagi usahanya menjadi lebih besar lagi. Baik, untuk Anda saudara lain yang ingin bergabung silakan di 0651 637 172 atau WhatsApp di 0811 689020. Kita akan kembali lagi dalam talk show interaktif bersama DPMP TSP. Namun sebelumnya kita simak dulu pesan-pesan berikut ini.
90,2 Serambi FM, Saudara Lon kembali lagi dalam talkshow interaktif bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMP TSP Aceh. Dengan tema perizinan mudah, pemerintah Aceh mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Bersama narasumber kita Bapak Marzuki SH, PLH, Kepala DPMP TSP Aceh. Untuk Anda yang ingin bergabung silakan di 0651637172 atau WhatsApp di 0811689020 dan Anda juga bisa streaming di www.serambifm.com atau via Facebook di Facebook Radio Serambi FM Banda Aceh, Facebook serambinews.com, Serambi on TV dan seluruh Facebook Serambi Group. Baik Pak, kembali kita ke tema kita adalah perizinan mudah pemerintah Aceh mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Sebenarnya tata kelola pemerintahan yang baik itu seperti apa sih Pak? Ini perlu kita jelaskan kan sesuai dengan kewenangan yang kita miliki. Ya. Sebenarnya pemerintah Aceh itu kan satu kesatuan, tetapi ada beberapa kewenangan-kewenangan yang sudah didelegasikan oleh gubernur kepada instansi teknis terkait dalam hal ini KPA. Jadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu itu kebagian mengelola sektor investasi dan layanan perizinan. Nah, bagaimana konsep layanan perizinan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik? Pertama, kita menyiapkan, kalau di penanaman modal kita sudah menyiapkan namanya Renstra, rencana strategis. Rencana strategis yang disusun terkait dengan apa yang menjadi sektor unggulan dan apa istilahnya potensi-potensi apa aja, kemudian kawasan apa-apa saja yang dimiliki oleh pemerintah Aceh itu untuk investasi. Nah, kemudian untuk layanan perizinan kita sudah menyusun namanya standar operasional prosedur dan standar pelayanan. Ini tujuannya untuk apa? Supaya ada kepastian terkait dengan persyaratan layanan, kemudian biaya layanan, kemudian dengan waktu layanan. Artinya dengan adanya standar operasional prosedur itu tentunya tidak akan ada diskriminasi antara pelaku usaha skala besar maupun skala kecil, atau antara orang yang sekolahnya tinggi dengan orang yang tamat SD. Semua sudah ada standar operasional prosedurnya. Nah, kita melihat ke situ. Harapan kita dengan ada standar operasional prosedur itu tidak ada lagi persyaratan-persyaratan yang pada saat mereka datang itu di syarat SOP itu ada 3, kita minta 4. Nah, masyarakat juga diberi ruang untuk melakukan komplain apabila tidak sesuai dengan standar layanan sudah kita tetapkan, yang ditetapkan dengan peraturan gubernur. Jadi ada peraturan gubernur payung hukumnya. Artinya ini kan akan semakin memperkuat dan mempercepat proses tata kelola pemerintah yang baik. Kenapa tidak ada diskriminasi di situ? Nah, tujuannya supaya persyaratan, kemudian biaya dan waktu layanan itu terukur, sehingga tidak ada lagi pemikiran-pemikiran dari si pengelola sendiri untuk mengambil sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan yang ada. Karena kan selama ini ada persepsi di masyarakat bahwa proses layanan perizinan itu mahal karena ada permintaan-permintaan. Makanya di dalam website kita itu sudah kita expose SOP dan SP, artinya mereka bisa melihat kalau untuk layanan ini berapa biaya yang dia keluarkan, dan itu semua di-store ke kas daerah. Kalau sudah masuk ke kas pribadi itu berarti pungutan dan segera dilaporkan kepada DPMP TSP. Kita ada namanya bidang yang menangani pengaduan. Nah, jadi tinggal disampaikan aja ketika ada pihak-pihak pengelola, kan tanda kutip kita juga tidak bisa istilahnya gini melakukan pengawalan atau kontrol apabila terjadi hal-hal yang di luar kendali kita. Misalnya si pemroses ini di tempat-tempat tertentu mereka membuat deal. Nah, jadi yang perlu kami sampaikan kepada saudara Lung bahwa apabila ada permintaan-permintaan yang store-nya tidak ke kas daerah, rekening daerah, berarti itu pungutan.
Jadi pastikan aja itu. Kalau misal dia minta rekening kas daerah. Kalau rekening atas nama Marzuki itu berarti pungutan. Tapi kalau rekening pemerintah Aceh itulah pendapatan yang sah. Tetapi dalam proses layanan perizinan itu kita sudah pangkas semua retribusi. Hanya 4 sektor tinggal yang ada retribusi. Nah, yang lain itu sudah gratis. Tujuannya apa? Kita berharap dari istilahnya dampak dari proses investasi itulah yang dampak dominonya dengan adanya investasi akan ada kegiatan usaha baru, akan terserap tenaga kerja, akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang pada ujungnya kan akan terjadi pengentasan kemiskinan. Itu yang diharapkan oleh pemerintah sebenarnya dalam proses layanan perizinan. Baik Pak, ini ada pertanyaan dari WhatsApp dari Melvi di Aceh Besar. Jadi pertanyaannya, bisakah satu UMKM itu punya 2 usaha atau lebih? Apakah izinnya tetap 1 atau sesuai dengan usahanya? Untuk UMKM, mereka kan syaratnya kan punya nomor induk berusaha. Mereka bisa saja memiliki beberapa kegiatan produksi lah kita bilang atau komoditi ya yang dihasilkan nanti sesuai dengan komoditinya yang diikat dengan ada namanya KBLI. Jadi di sistem itu sudah ada dia istilahnya kode nomor kegiatan usahanya. Nah, nanti untuk kegiatan-kegiatan yang memang skalanya rendah atau ringan itu, mungkin kalau untuk produk kita bilang makanan, mereka harus menyiapkan lagi nanti beberapa sertifikat, misalnya produk halal, kemudian produk kesehatan yang istilahnya dikeluarkan oleh BPOM. Berarti sesuai ini ya Pak? Iya. Sesuai dengan, tapi kalau namanya tuh bisa 1 berarti? Bisa 1. Usahanya, perizinnya itu tergantung bidang usahanya tetap ya? Istilahnya misalnya kita bilang UMKM A, kan? Kemudian mereka ada kegiatan jahit, ada kegiatan ini bisa. Baik, ada lagi nih Pak dari Zulkifli di Pagar Air. Untuk usaha perkebunan, berapa minimal luas lahan yang bisa kita buat izin usaha perkebunan? Terus apakah biayanya sesuai dengan luas lahan dan juga bentuk usaha tersebut? Nah, untuk usaha perkebunan itu di dalam Undang-Undang Perkebunan itu diatur pertama yang 25 hektar ke atas. Hektar ke bawah itu dia perlu tanda daftar usaha perkebunan aja, semacam registrasi. Tapi tetap harus dikasih tahu ya Pak ya? Iya, dikasih tahu. Apa? Tujuannya kan pemerintah memastikan berapa sebenarnya luas usaha perkebunan yang dikelola baik oleh masyarakat maupun oleh perusahaan perkebunan. Nah, kemudian terkait dengan biaya di dalam proses perizinan usaha perkebunan itu, pertama mungkin itu kita yang nggak tahu nilainya itu pada saat proses penguasaan lahan. Jadi perlu kita sampaikan bahwa izin ini itu belum berarti mereka sudah memiliki lahan. Ini yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat dan saudara Lung sekalian, bahwa izin itu baru peruntukannya untuk kegiatan usaha. Untuk mereka bisa melakukan kegiatan usaha, mereka harus melakukan pembebasan terhadap hak-hak di atas tanah itu. Misalnya gini, pemerintah kabupaten kota itu memberikan, kalau dulu namanya izin lokasi, kalau sekarang namanya persetujuan kegiatan kesesuaian pemanfaatan ruang. Misalnya dikasih 25 hektar, bisa saja di atas lahan itu ada tanah masyarakat, ada bangunan atau apapun namanya. Tetapi ketika mereka ingin mengeksploitasi atau melakukan budidaya, maka itu harus diawali dengan penyelesaian hak-hak di atas tanah. Jangan nanti juga masyarakat khawatir, itu kok di atas tanah saya ada izin. Kalau Bapak Saudara Lung tidak bersedia, maka nanti izin itu dikeluarkan luasannya. Di situ misalnya kita bilang ada tanah masyarakat tidak setuju, nah, itu dikeluarkan. Kalau masyarakat setuju tentu ada mekanisme, ada namanya jual beli, ada namanya kerjasama.
Nah itu silakan aja. Jadi kan selama ini kadang-kadang persepsi masyarakat menganggap, loh kenapa pemerintah mengeluarkan izin di atas lahan orang? Nah karena dari sisi ruang itu dianggap oleh pemerintah memang itu untuk sektor perizinan, tetapi untuk bisa melakukan eksploitasi atau operasi produksi di lokasi itu tentunya mereka harus menyelesaikan terlebih dahulu alas haknya. Ya Pak, ini ada satu lagi nih Pak, dari Hasan. Bagaimana cara mendapatkan izin usaha di lahan HGU atau hak guna usaha? Nah kalau di lahan HGU itu kan yang kita bilang namanya alas hak itu ada 3. Pertama hak milik, hak guna usaha, kemudian hak guna bangunan. Jika di lahan HGU itu misalnya kita ingin membuka usaha, tentunya kan harus ada persetujuan dari pemilik HGU. Dan lokasi itu ruangnya memang misalnya di situ ruangnya untuk perkebunan. Kemudian kita minta persetujuan kepada pemilik HGU apa dengan perjanjian sewa menyewa. Tapi karena HGU itu dia tanah negara itu dia. Tanah negara, jadi dia nggak bisa istilahnya statusnya menjadi hak milik. Jadi apabila misalnya ada pihak ketiga ingin membuat usaha di situ, tetapi kalau tidak sesuai peruntukan itu tidak boleh. Tapi kalau sesuai peruntukan tentunya harus ada izin dulu dari pemilik alas hak. Kalau mereka tidak setuju, maka itu tidak bisa dilanjutkan. Tapi kalau mereka setuju, tentu ada mekanisme yang ini ada penelpon lagi nih Pak. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana? Saya Intan Mutia dari Intan Mutia. Ya, ingin bertanya kepada Bapak Marzuki selaku PLH Kepala DPN PTSP Aceh. Iya. Pertanyaan saya adalah bagaimana cara mendapatkan izin usaha lahan